Pemirsa, tempat suci Hindu adalah suatu tempat maupun bangunan yang disucikan oleh umat Hindu sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Brahman beserta aspek-aspeknya. Tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan lain sebagainya. Namun tidak jarang tempat suci Hindu berada di kawasan perkotaan atau dekat dengan pemukiman penduduk. Tempat suci Hindu memiliki banyak sekali sebutan di berbagai belahan pulau dan nama tersebut tergantung dari bahasa yang digunakan. Umumnya, berbagai nama itu memiliki arti yang hampir sama, yaitu merujuk kepada pengertian rumah pemujaan kepada Tuhan. Bersama saya Juru Tapakan Selobi, berikut ini adalah berbagai istilah tempat suci Hindu yang ada di berbagai pulau di belahan Nusantara. Satu, Pemalaran. Pemalaran adalah tempat suci umat Hindu di Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Indonesia. Mereka tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Adapun mayoritas suku Toraja memeluk agama Aluk Todolo atau Hindu Alukta. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting dan biasanya dihadiri oleh ratusan orang berlangsung selama beberapa hari. Kepercayaan mereka diturunkan secara lisan, turun-temurun dan mengikat kehidupan sehari-hari. Namun warga mematuhi aturan itu dan rela menjalani hukuman jika ketahuan melanggar. Penganut Aluk Todolo wajib menyembah dan memuliakan leluhurnya yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan sikap hidup serta ungkapan ritual. Aluk Todolo memiliki hari suci tertentu. Hampir setiap daerah memiliki tradisi tersendiri dalam melakukan penyembahan kepada dewata atau Tuhan. Aluk Todolo, khususnya di Sikuku atau adat Mesawa, memiliki hari raya suci yang disebut dengan Manuk Apa, di mana hanya diperingati 2 kali dalam setahun. Adapun pelaksanaan Manuk Apa diperingati di hari-hari yang dianggap suci oleh pemangku yang disebut dengan Tomamang. Peringatan Manuk Apa dilaksanakan di tempat yang dikenal dengan masyarakat setempat dengan nama Pemalaran. Pemalaran merupakan tempat terbuka yang sudah dianggap suci masyarakat penganut Aluk Todolo. Aluk Todolo adalah kepercayaan masyarakat Mamasa sebelum agama Samawi masuk ke daerah itu. Aluk berarti aturan, Todolo berarti nenek moyang. Penganut Aluk Todolo relatif terbuka terhadap modernisasi dan dunia luar. Mereka meyakini aturan yang dibuat leluhurnya akan memberikan rasa aman, mendamaikan dan mensejahterakan, serta memberi kemakmuran warga. Penganut Hindu Aluk Todolo menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Mereka begitu tegas menerapkan aturan leluhur. Jika ada warga yang melakukan hal yang di luar aturan, maka mereka akan diberi sanksi. Bila ada warga yang melakukan hal yang melanggar adat, maka biasanya mendapatkan malapetaka, misalnya berupa gagal panen. Dua, Balai Basarah, tempat suci Hindu Kaharingan, Kalimantan. Kaharingan adalah kepercayaan atau agama asli suku Dayak di Kalimantan. Ketika agama-agama besar belum memasuki Kalimantan, Kaharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Kaharingan atau air kehidupan. Kaharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan Ranying Hatala Langit, dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Oleh karena pemerintah Indonesia mewajibkan penduduk dan warga negara untuk menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, maka sejak 20 April 1980, Kaharingan dikategorikan sebagai salah satu cabang dalam agama Hindu, yakni Hindu Kaharingan, sebab memiliki persamaan dalam penggunaan sarana kehidupan dalam melaksanakan ritual untuk korban sesaji yang dalam agama Hindu disebut dengan yatnya.
Kaharingan pertama kali diperkenalkan oleh Cilik Riwut tahun 1944 saat ia menjabat Residen Sampit yang berkedudukan di Banjarmasin. Kaharingan memiliki tempat ibadah yang dinamakan Balai Basarah atau Balai Kaharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan dan buku-buku agama lain seperti Talatah Basarah, kumpulan doa, Tawur, penunjuk tata cara peminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras, dan lain sebagainya. Hingga kini penganut Kaharingan masih memperjuangkan hak, yaitu Kaharingan yang merupakan kepercayaan nenek moyang secara turun-temurun agar diakui sebagai agama di Indonesia. Belum diakuinya Kaharingan sebagai agama menyulitkan masyarakat adat Meratus. Ketika membuat EKTP, masyarakat adat Dayak Meratus harus mengosongkan kolom agamanya. Berdasarkan catatan keagamaan, Dayak Meratus komunitas tersebut hingga 2003 memiliki 60.000 orang anggota, sekitar 2% dari penduduk Kalimantan Selatan yang sekarang berjumlah 3,6 juta jiwa. Tiga, Sentong Tengah, tempat suci Hindu orang Jawa. Sentong Tengah juga disebut merajannya orang Jawa. Di dalam rumah tradisional Jawa, pada umumnya terdapat ruangan yang disebut dengan sentong. Sentong adalah ruangan yang terletak di bagian belakang bangunan omah atau endalem rumah pokok dengan mengambil sekitar seperempat bagian dari bangunan tersebut. Ruang sentong dibagi menjadi 3 bagian, yakni ruang sentong tengen, ruang sentong tengah, dan ruang sentong kiwo. Ruang sentong tengen memiliki nilai yang paling sakral dibandingkan dengan sentong kiwo maupun sentong tengen karena biasanya dikhususkan untuk ruang bersembayang. Sebagai tempat untuk sembayang, ruang sentong tengah adalah tempat untuk menghadirkan dewa-dewi, betara-betari, maupun para leluhur. Misalnya, pemujaan kepada Dewi Sri bila memohon keberhasilan panen, atau kepada Dewa Kamajaya dan Dewi Semararatih bila hendak mengadakan hajatan perkawinan. Pemujaan kepada roh leluhur biasanya dilakukan pada bulan Ruah sebelum bulan Ramadan. Ruang sentong tengah disebut juga dengan berbagai nama seperti kerobongan, pasren, dan pedaringan. Kerobongan berarti tempat pembakaran, berasal dari kata obong yang berarti bakar. Disebut demikian karena sentong tengah merupakan tempat untuk membakar kemenyan ketika sepemilik rumah melakukan upacara pitrayatnya atau pemujaan kepada leluhur. Kemudian pasren berasal dari kata pa, sri, dan an yang berarti tempatnya Dewi Sri, dewi penguasa tanaman padi. Sedangkan pedaringan berarti tempat padi dari kata daring yang berarti gabah kering, walaupun tidak digunakan untuk menyimpan padi. Hal ini dikarenakan padi identik dengan Dewi Sri. Di dalam ruang sentong tengah biasanya terdapat prasarana upacara untuk menghadirkan dewa-dewi, betara-betari atau leluhur yang akan dipuja. Kelengkapan prasarana sembahyang tersebut ditentukan oleh kemampuan pemilik rumah. Bagi masyarakat Jawa yang telah mengenal dan memeluk agama Hindu, meja sesaji juga digunakan untuk mengaturkan sesaji pada hari-hari besar agama Hindu seperti Galungan, Kuningan, Purnama dan Tilem, Saraswati, Siwaratri, dan Nyepi. 4. Pura, tempat suci umat Hindu di Bali. Pura adalah tempat suci untuk memuja Hyang Widiwasa dalam segala prabawa atau manifestasinya dan Atma Siddha Dewata atau roh suci leluhur. Pura di Indonesia terutama terkonsentrasi di Bali sebagai pulau yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Adapun struktur tempat suci pura mengikuti konsep Trimandala yang memiliki tingkatan pada derajat kesuciannya, yakni Nista Mandala atau Jabesisi. Ini merupakan zona terluar yang merupakan pintu masuk pura dari lingkungan luar. Pada zona ini biasanya berupa lapangan atau taman yang dapat digunakan untuk kegiatan pementasan tari ataupun persiapan dalam melakukan berbagai upacara keagamaan. Kemudian Madhya Mandala atau Jabat Tengah, zona tengah tempat aktivitas umat dan fasilitas pendukung. Pada zona ini biasanya terdapat balai kulkul, balai gong atau balai gamelan, wantilan atau balai pertemuan, balai pesandekan, dan perantenan.
Kemudian Hutama Mandala atau Jeroan yang merupakan zona paling suci di dalam pura. Di zona tersebut terdapat Padmasana, Pelinggih Meru, Balai Piasan, Balai Papelik, Balai Panggungan, Balai Pawedan, Balai Murda, dan Gedong Penyimpanan. 5. Candi umat Hindu. Candi merupakan salah satu karya manusia yang menurut pandangan umat Hindu adalah simbol alam semesta. Candi merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni dan religi yang tinggi. Dengan kemajuan peradaban manusia, kemudian gunung disimbolkan dengan candi sebagai tempat suci. Pada zaman raja-raja Hindu di Indonesia, upaya dan usaha untuk membangun candi tumbuh dan berkembang dengan pesat, seperti pada video ini, yakni Candi Asusenggi yang berada di Magelang, Jawa Tengah, dan juga Candi Ngempon yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Juga ada Candi Badut, Candi Jago, Candi Prambanan, Candi Penataran, Candi Singosari, dan masih banyak lagi candi-candi yang lainnya. Saat sekarang ini, candi-candi ini sudah jarang digunakan sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu, karena sudah menjadi cagar budaya milik negara. 6. Gunung. Gunung merupakan bagian alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dan sampai saat ini umat Hindu meyakini terhadap gunung sebagai tempat atau lingga stana Ida Sang Hyang Widiwasa. Seperti halnya umat Hindu di India yang memandang Gunung Mahameru adalah simbol alam semesta, sehingga puncaknya disimbolkan sebagai tempat bersemayamnya Tuhan beserta segala manifestasinya. Begitu juga di Indonesia seperti di Jawa, Gunung Semeru, bahkan di Lumajang, Jawa Timur dibangun pura yang diberi nama Pura Semeru Agung. Bentuk bangunan puranya berupa Padmasana. 7. Bulu Loa, tempat suci Hindu Tolotang, Sulawesi Selatan. Upacara adat Tolotang dilakukan oleh masyarakat Tolotang yang dilaksanakan di Bulu atau Gunung Loa, berada di poros Kabupaten Pangakajene dengan Kabupaten Sopeng dan terletak di Amparita, Kecamatan Telu Limpu. Daerah ini merupakan lokasi upacara adat Peri Nyameng. Ritual tersebut dilakukan sekali setahun, yakni pada bulan Januari, dengan waktu pelaksanaan harus dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh penting Tolotang yang disebut dengan Uwa. Ritual adat dilaksanakan karena adanya pesan dari Ipa Bere. Apabila ia telah tiada, maka anak cucunya harus datang mensyarahinya sekali setahun. Penyiraman minyak wangi oleh Uwa, atraksi Masempe yang merupakan permainan adu kekuatan kaki, kini hanya dilakukan oleh anak-anak. Semua pengikut sealiran dari berbagai desa maupun kota berkumpul dengan berpakaian serba putih-putih, sarung dan tutup kepala untuk para laki-laki, sedangkan untuk perempuan mengenakan pakaian seperti kebaya. Pada saat ritual, mereka duduk bersila di atas tikar tradisional dengan penuh hikmat dan keheningan, serta konsentrasi pemusatan jiwa dan raga kepada Sang Pencipta Dewata Seuwai. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyembahan oleh Uwata, ditandai dengan penyiraman minyak wangi pada batu leluhur yang sangat disakralkan. Kemudian dilanjutkan kegiatan Masempe. Baik pemirsa, agama Hindu di Indonesia memiliki keunikan karena keanekaragaman dari penganutnya yang tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Keanekaragaman yang dimaksud yaitu adanya suku Bali, Bugis, Batak, Tanah Toraja, Ambon, Jawa, dan sebagainya. Masing-masing suku ini memiliki ciri khas tersendiri yang disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat, terutama dalam bentuk tempat sucinya yang digunakan untuk memuja kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu Sedharma yang berada di seluruh Nusantara. Akhir kata, saya Jurutapakan Selobi Omnivora pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.